Memasuki pembahasan teknis mengenai komponen pertama dalam arsitektur data enterprise, kita akan membedah source systems. Secara definisi, source systems adalah sumber data awal yang menjadi titik masuk bagi seluruh ekosistem data di tingkat enterprise. Sumber data umum yang sering kita temui mencakup sistem transaksi dan ERP, aplikasi CRM, website, marketplace, hingga sensor berbasis IoT. Di Indonesia, contoh nyata dari source systems ini sangat beragam, mulai dari data transaksi pembayaran digital QRIS, data merchant UMKM, hingga data layanan publik di tingkat daerah. Sebagai gambaran betapa masifnya sumber data ini, Badan Pusat Statistik atau BPS bahkan mencatat bahwa survei e-commerce tahun 2022 dilakukan pada lebih dari 15.000 sampel usaha. Keberagaman dan volume data yang masuk melalui titik awal ini menunjukkan betapa krusialnya mengelola source systems dengan baik. Karena integritas data di tahap ini akan menentukan kualitas seluruh proses analitik selanjutnya di dalam organisasi. Detail komponen 1. Source Systems kategori. Sumber contoh implementasi relevansi konteks Indonesia Sistem, inti bisnis ERP, CRM, sistem transaksi data operasional perbankan atau retail besar. Kanal digital website, mobile apps, marketplace integrasi data transaksi dari Tokopedia atau Gojek infrastruktur modern sensor, IoT, payment gateway monitoring logistik atau data transaksi QRIS, sistem publik administrasi pemerintah, data BPS data kependudukan atau harga komoditas nasional. Memasuki komponen kedua dalam arsitektur data enterprise, kita akan membahas mengenai data ingestion. Lapisan ini sangat kritikal karena menangani mekanisme bagaimana data masuk dari sistem sumber ke platform enterprise. Menurut pandangan IBM, arsitektur modern saat ini dituntut untuk mampu mengintegrasikan beban kerja analitik real-time dan AI secara bersamaan. Hal ini mengubah paradigma lama di mana proses ingestion tidak lagi cukup hanya mengandalkan metode ETL konvensional yang dijalankan pada malam hari. Organisasi besar kini membutuhkan kombinasi strategi yang lebih dinamis untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan analitik. Secara umum, terdapat 3 kategori utama dalam proses data ingestion yang harus kalian pahami. Batch harian. Metode pengiriman data secara berkala dalam jumlah besar, biasanya dilakukan di jam-jam luar sibuk. Streaming. Pengiriman data secara terus-menerus dan instan begitu data tersebut tercipta di sistem sumber. Near real time. Metode pengiriman data dengan latensi yang sangat rendah, hampir mendekati waktu kejadian sebenarnya. Dengan menguasai lapisan ingestion ini, kalian dapat memastikan bahwa data yang tersedia bagi para pembuat keputusan selalu mutakhir dan relevan dengan kondisi bisnis terkini. Mari kita lanjutkan ke komponen berikutnya untuk melihat bagaimana data ini kemudian disimpan dan dikelola. Sekarang kita akan membahas komponen ketiga yang sangat krusial, yaitu data integration and processing. Setelah data berhasil masuk melalui tahap ingestion, pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi di lapisan ini? Data yang berasal dari begitu banyak sumber yang berbeda biasanya masih berantakan sehingga perlu dibersihkan, distandarkan, dihubungkan satu sama lain, dan diperkaya informasinya. Disinilah proses ETL atau ELT, pengecekan kualitas, serta penerapan aturan bisnis atau business rules dijalankan. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar data dari berbagai sistem operasional yang tadinya berbeda-beda formatnya kini dapat berbicara dalam bahasa yang sama. Ada beberapa proses utama yang terjadi di lapisan ini. Pembersihan dan standarisasi data agar seragam, penggabungan data dari berbagai sumber yang berbeda, pengayaan data atau data enrichment untuk menambah konteks, validasi aturan bisnis untuk memastikan logika data sudah benar, pengecekan kualitas atau quality check secara otomatis. Lalu, mengapa lapisan ini begitu penting? Jawabannya adalah karena tanpa integrasi yang baik, data dari sistem yang berbeda tidak akan pernah bisa digabungkan untuk keperluan analisis. Jika tahap ini dilewati atau dilakukan dengan buruk, hasilnya adalah laporan yang tidak konsisten dan akhirnya berujung pada pengambilan keputusan yang salah. Lapisan integrasi inilah yang menjamin integritas informasi sebelum akhirnya disimpan secara permanen di dalam sistem penyimpanan enterprise kita. Selanjutnya, kita akan membahas komponen keempat yang merupakan inti dari seluruh arsitektur data enterprise, yaitu storage layer. Lapisan penyimpanan ini sangat krusial karena disinilah seluruh aset data organisasi dikelola. Berdasarkan pandangan IBM, arsitektur modern saat ini idealnya beroperasi di atas platform data multi-cloud yang kuat untuk menjamin fleksibilitas dan ketahanan sistem. Dalam ekosistem enterprise terdapat 4 tipe penyimpanan utama yang memiliki peran spesifik masing-masing. Database operasional OLTP digunakan khusus untuk menangani transaksi secara real-time dengan kecepatan tulis yang sangat tinggi. Data warehouse berfungsi sebagai tempat penyimpanan data terstruktur guna mendukung analisis historis dan pembuatan laporan business intelligence. BI. Data lake merupakan wadah
untuk menampung data mentah dengan format yang sangat fleksibel, yang nantinya akan sangat berguna untuk kebutuhan machine learning, ML. Lakehouse. Ini adalah platform modern yang menjadi solusi tunggal untuk menyatukan keunggulan dari kemampuan warehouse dan fleksibilitas data lake dalam satu sistem terintegrasi. Pemahaman mengenai karakteristik tiap tipe penyimpanan ini sangat penting agar kalian bisa menentukan strategi penyimpanan yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Mari kita berlanjut ke bagian berikutnya untuk melihat bagaimana data-data ini akhirnya dikonsumsi oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke komponen kelima yang sangat vital dalam menjaga integritas informasi, yaitu Master and Reference Data. Lapisan ini berfungsi memastikan bahwa entitas bisnis yang paling penting memiliki satu sumber kebenaran yang tunggal dan konsisten di seluruh organisasi. Tanpa pengelolaan data master yang baik, perusahaan akan kesulitan melakukan rekonsiliasi data karena perbedaan identitas di tiap sistem operasional. Dalam arsitektur data enterprise, terdapat beberapa domain utama yang menjadi fokus. Master pelanggan menciptakan satu identitas pelanggan yang konsisten dan terpadu di semua sistem organisasi. Master merchant, pengelolaan data pedagang atau merchant secara terpadu untuk keperluan transaksi, penyelesaian atau settlement, serta kepatuhan terhadap regulasi. Master product, penyusunan katalog produk yang seragam untuk digunakan di seluruh kanal penjualan perusahaan. Kode wilayah, penggunaan referensi wilayah standar yang selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kode instansi, referensi standar untuk instansi pemerintah guna mendukung interoperabilitas dalam layanan publik. Oracle memberikan penekanan bahwa manajemen data enterprise yang efektif sangat membantu dalam menyelaraskan data master, metadata, serta proses integrasi lintas fungsi bisnis. Dengan menguasai komponen ini, kalian telah mencapai target kompetensi pertama, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan manajemen data master di dalam struktur organisasi secara efektif. Kita sampai pada komponen keenam yang berfungsi sebagai penjaga seluruh ekosistem data, yaitu governance, security, and metadata. Komponen ini memastikan bahwa data tidak hanya tersedia, tetapi juga terpercaya, aman, dan dapat dipahami oleh seluruh pengguna di organisasi. Tanpa lapisan ini, arsitektur data akan kehilangan kendali atas kualitas dan keamanan informasinya. Ada 5 pilar utama yang menyusun komponen ini. Data katalog berperan sebagai inventaris pusat untuk seluruh dataset yang tersedia, lengkap dengan informasi mengenai pemilik data, definisi, serta tata cara aksesnya. Business Glossary merupakan kamus istilah bisnis yang telah disepakati bersama lintas unit kerja untuk menghindari ambiguitas makna data. Metadata and lineage digunakan untuk melacak asal-usul data, aliran pergerakannya, hingga riwayat transformasi yang telah dialami oleh data tersebut. Quality rules, serangkaian aturan otomatis untuk validasi, deduplikasi, dan pemantauan kualitas data secara terus-menerus. Access control, mengatur klasifikasi data, akses berbasis peran, role-based access, enkripsi, hingga pencatatan audit log untuk keamanan tingkat tinggi. Dengan memahami seluruh komponen ini, kalian kini memiliki gambaran utuh mengenai arsitektur data enterprise yang tangguh. Materi pertemuan ke-13 ini diharapkan dapat membekali kalian dengan wawasan strategis untuk mengelola data sebagai aset nasional, sesuai dengan target capaian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk melanjutkan ke sesi diskusi dan implementasi praktis. Memasuki materi inti mengenai model arsitektur, kita akan membedah perbedaan antara pendekatan terpusat dan federasi. Pemilihan model ini sangat bergantung pada skala dan kompleksitas organisasi yang sedang kalian tangani. Berikut adalah perbandingan antara centralized architecture dan federated architecture. 1. Centralized architecture, arsitektur terpusat. Pada model ini, semua data dari berbagai unit bisnis dikumpulkan dan dikelola di satu pusat kendali tunggal. Kelebihan, memberikan kontrol yang jauh lebih mudah karena standar data yang diterapkan sangat seragam di seluruh organisasi. Kelemahan, proses bisa menjadi lambat karena semua permintaan data harus melewati satu tim pusat yang berpotensi menciptakan titik kemacetan atau bottleneck. Kesesuaian, sangat cocok untuk organisasi skala kecil hingga menengah dengan kebutuhan data yang relatif homogen atau sejenis. 2. Federated architecture, arsitektur federasi. Berbeda dengan model terpusat, pada arsitektur federasi, data tetap berada di domain atau unit bisnis masing-masing, namun tetap terikat oleh standar dan integrasi bersama yang disepakati. Keunggulan, memberikan otonomi yang lebih tinggi kepada setiap domain, sehingga tim lokal bisa lebih responsif terhadap kebutuhan data spesifik mereka sendiri. Kesesuaian, model ini adalah solusi ideal untuk organisasi besar dengan banyak unit bisnis yang memiliki kebutuhan data yang sangat berbeda satu sama lain. Memahami kedua model ini sangat penting agar kalian bisa mencapai target kompetensi keempat, yaitu mengetahui
berbagai arsitektur data yang umum digunakan di industri. Pilihan di antara keduanya akan menentukan seberapa fleksibel dan efisien ekosistem data yang kalian bangun di masa depan. Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana aliran data bekerja di dalam model-model tersebut. Melanjutkan pembahasan mengenai model arsitektur, kita akan mengeksplorasi pendekatan yang paling relevan bagi organisasi saat ini, yaitu model hybrid dan modern. Model-model ini dirancang untuk menjawab kompleksitas kebutuhan data yang terus berkembang secara dinamis. 1. Hybrid Architecture, arsitektur hybrid. Arsitektur hybrid merupakan jalan tengah yang menyeimbangkan antara pemusatan dan otonomi. Dalam model ini, sebagian data strategis dipusatkan untuk kontrol yang lebih baik, sementara sebagian lainnya tetap dikelola di domain asal untuk fleksibilitas. Pendekatan ini dinilai sebagai pilihan yang paling realistis bagi banyak enterprise modern di Indonesia yang sedang dalam masa transisi digital. 2. Modern Architecture, arsitektur modern. Model ini melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir ke dalam satu ekosistem yang kohesif. Karakteristik utamanya meliputi integrasi aliran data, menggabungkan proses ingestion berbasis batch dan streaming secara bersamaan, penyimpanan terpadu, menyatukan fungsi warehouse dan lakehouse untuk fleksibilitas analisis, fondasi yang kuat, dilengkapi dengan tata kelola, governance yang ketat, serta dukungan penuh untuk beban kerja AI dan analitik real-time. IBM mendefinisikan arsitektur modern sebagai sebuah kerangka kerja yang mampu berevolusi secara mandiri. Kerangka ini menyatukan analitik real-time, beban kerja AI workloads, dan lingkungan hybrid ke dalam satu platform yang adaptif. Dengan mengadopsi model modern ini, perusahaan tidak hanya siap menghadapi kebutuhan data saat ini, tetapi juga memiliki fondasi yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi teknologi di masa depan. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan sebuah perusahaan besar mencoba mengelola jutaan data tanpa panduan yang jelas? Pasti kacau, bukan? Nah, di slide ini kita akan membahas hubungan krusial antara arsitektur data dan data governance. Keduanya sering disebut sebagai dua sisi mata koin. Mengapa demikian? Karena mereka saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, data governance adalah pihak yang menetapkan aturan main atau kebijakan. Siapa yang boleh mengakses data, bagaimana standar kualitasnya, dan apa tujuannya. Sementara itu, arsitektur data adalah sang eksekutor teknis. Arsitektur menetapkan bagaimana aturan-aturan dari governance tersebut dioperasionalkan dalam sistem nyata. Mari kita lihat risikonya. Jika kita bekerja tanpa governance, dampaknya fatal. Definisi data antar departemen akan berbeda-beda, kualitas data menjadi lemah, dan analisis lintas sistem tidak akan pernah bisa dipercaya. Sebaliknya, jika kita bekerja tanpa arsitektur, aturan governance hanyalah sekadar tulisan di atas kertas. Kita tidak punya fondasi teknis untuk integrasi, sehingga silo data tetap ada dan data tidak bisa dikonsumsi secara standar. Intinya, tanpa kolaborasi keduanya, investasi data perusahaan akan sia-sia. Sekarang kita akan membedah tahapan merancang arsitektur data enterprise. Bayangkan proses ini sebagai sebuah peta perjalanan strategis yang terdiri dari 4 titik utama. Tahap pertama dan yang paling fundamental adalah bisnis. Di sini, fokus utama kita adalah menentukan kebutuhan serta tujuan organisasi secara mendalam. Sesuai prinsip yang ditekankan oleh IBM, desain arsitektur harus selalu berangkat dari strategi bisnis, bukan sekadar mengikuti tren teknologi atau pilihan alat yang tersedia. Langkah kedua adalah sumber, yaitu memetakan secara detail dari mana saja data berasal untuk mendukung kebutuhan tersebut. Setelah sumbernya teridentifikasi, kita masuk ke tahap integrasi untuk merumuskan model bagaimana data tersebut akan saling terhubung dan mengalir antar sistem. Tahap terakhir adalah penyimpanan, di mana kita mendesain lapisan penyimpanan yang paling efisien, baik itu menggunakan data warehouse, data lake, maupun solusi cloud. Ingat rekan-rekan mahasiswa, arsitektur yang hebat bukan yang menggunakan teknologi paling mahal, melainkan yang paling mampu menjawab tantangan bisnis secara nyata.